Selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara kita yang kedua, Ibu Miliana Marten. Ibu tes suara dulu, Bu. Udah oke, Ya, Bu? oke, tes ya. Asip, cakep. Lulus. Nah, Bu Mili, ini tadi ada beberapa pertanyaan dan saya pikir ini pertanyaan dasar, tetapi nggak banyak orang yang tahu. Mungkin sebelum memulai presentasi, pertanyaannya satu nih, Bu. Kapan sih sebenarnya kita harus melengkapi portofolio keuangan kita dengan produk proteksi atau produk asuransi? Oke, ya thank you buat pertanyaannya ya. Kapan sih mulainya? Gitu ya. Kalau boleh bilang kapan mulai kita berasuransi? Sebenarnya sedini mungkin. Bahkan sebenarnya asuransi itu kan bisa diambil dari sejak masih bayi ya, sampai nanti usia 70 tahun. Biasanya usia masuk sampai seperti itu. Jadi the sooner is the better. Nah, nanti dari teman-teman pelajar, mahasiswa bisa bertanya kepada orang tuanya, apakah Anda sudah punya asuransi atau belum gitu ya? Apa mama saya udah dibeli asuransi atau belum sih gitu ya? Kalau misalnya memang belum, ya sebenarnya bisa dimulai dari sekarang. Dan terutama buat yang sudah bekerja. Kalau kita sudah mulai menghasilkan uang, itu adalah saat dimana kita mulai menyisihkan pos untuk asuransi. Oke, Bu Mili, keren banget. Berarti semua kita harus punya mulai dari sekarang ya. Kalau Iya, misalkan kita nggak punya, meskipun kita masih tinggal dengan orang tua, jangan-jangan ini nanti akan membebani orang tua kita. betul Kalau kita udah banget. punya Iya. penghasilan, jangan-jangan itu nanti akan membebani finansial kita gitu ya, Bu Mili. Oke, Iya. Bu Mili, lanjut nih Bu, mewakili seorang tenaga pemasar profesional yang tadi jabatan MDRT-nya wah panjang banget Bu, 13 tahun gitu ya. Ini gimana sih Bu caranya memastikan proses penjualan asuransi kepada nasabah, kepada klien, ini dilakukan dengan benar. Sebenarnya seorang tenaga pemasar yang punya kualitas profesional itu seperti apa dan bagaimana caranya mereka memberikan solusi kepada nasabahnya. Silakan Bu Milih. Oke, kalau gitu saya langsung jelasin aja slide saya ya, Kak Umi ya, biar jelas Silakan, juga. silakan Bu. Oke, sekali lagi saya sapa ya buat teman-teman pelajar, mahasiswa, dan milenial. Saya lihat pertanyaannya banyak banget yang hadir 200 orang, tapi pertanyaannya juga lebih dari 200. Jadi ini benar-benar suatu hal yang sangat luar biasa. Masyarakat kita itu sudah jadi masyarakat yang cerdas, financial. Dan ini adalah hal yang menurut saya tuh penting banget ya bagi generasi-generasi muda. Untuk mereka tuh ngerti itu bagaimana cara mengelola keuangan. Dan saya waktu itu pernah diceritakan oleh teman saya ya, dia bilang kalau di Jepang, misalnya mau suami istri gitu ya, mau nikah, antara cewek sama cowok mau menikah, maka pertanyaan yang ditanyakan ya kepada calon menantunya nih, si apa biasanya orang tua perempuannya akan nanya kepada calon menantunya yang cowok ini, kamu sudah punya asuransi atau belum sih? Jadi kesannya itu sepertinya dalam tanda kutip quote and quote, kalau kamu pengen menikahi anak saya, make sure juga bahwa memang kamu bisa punya asuransi, jangan sampai nanti anaknya yang diserahkan ini kenapa-napa gitu kalau sampai nanti kenapa-napa ya. Nah, jadi oleh karena itu asuransi itu penting banget. Dan saya percaya nanti di dalam generasinya kalian ya, generasi-generasi yang milenial, generasi pelajar, mahasiswa, kalau asuransi jadi kebutuhan. Seperti juga kita saat ini butuh yang namanya wifi gitu ya, maka asuransi juga akan pasti dibutuhkan banget karena itu memberikan kepada kita security. Nah, terus apa sih bagaimana caranya kita bisa memiliki produk asuransi yang benar, yang tepat, gitu. Dan itulah sebenarnya bagaimana peran daripada seorang financial consultant. Nah, hari ini saya mewakili dari financial consultant untuk bisa memberikan edukasi kepada teman-teman pelajar, mahasiswa dan juga milenial mengenai apa sih peran daripada financial consultant, apa yang Anda harapkan dan bagaimana sebenarnya proses yang seharusnya. Supaya jangan sampai nanti ada misunderstanding, kecewa, atau mungkin marah-marah, kok kayaknya mis-selling dan sebagainya. Nah, saya share screen ya. Bentar, ya share screen dulu. Oke. Topik saya singkat aja ya, dalam waktu 15 menit ke depan saya akan sharingkan tentang the responsibility of financial consultant. Kalau misalnya asuransi itu, ya, sorry, ini ada apa ya? Oke. Asuransi dia hanya menjual asuransi saja. Pada waktu dia misalnya menjual asuransi, maka ketika itu dia cuman ya udah kamu butuhnya ini loh, yang ini bagus, yang ini bagus. Jadi cuma mulut manisnya aja gitu ya. Setelah selesai, apa yang terjadi ya udah nggak ada lanjutannya. Tapi seorang financial consultant, maka dia bisa memberikan satu solusi atau advice keuangan sesuai apa yang dibutuhkan oleh si calon nasabahnya. Nah, setelah itu financial consultant juga akan mendampingi si nasabah. Misalnya pada saat
klaim terjadi. Karena kita beli asuransi itu kan memang harapannya selalu sehat. Tapi pada saat klaim itu terjadi, di mana peran daripada financial consultant-nya? Maka financial consultant yang profesional, maka dia juga bukan hanya menjual asuransinya atau memberikan advice-nya, tapi juga mengurus untuk sampai ke klaimnya juga. Nah, itu sebabnya penting sekali bagaimana bisa memiliki seorang financial consultant yang bukan hanya sekedar sales asuransi, tetapi dia benar-benar bisa mendampingi Anda. Jadi kita bisa bedakan ada yang namanya itu agen-agen yang hit and run sama agen yang stay and grow. Hit and run tuh ya udah setelah saya jual saya pergi udah ya. Setelah itu udah nasabahnya ditinggalkan. Tapi kalau misalnya professional agent yang memang komitmen di dalam industri ini, maka dia akan stay and grow with the client. Contohnya misalnya saya punya nasabah dari sejak 18 tahun yang lalu ya. Saya join di dalam dunia asuransi itu tahun 2004. 18 tahun yang lalu klien saya ini masih single, belum menikah. Tapi kemudian along the way dia menikah, akhirnya dia beli lagi sama saya, kemudian punya anak, akhirnya dia membeli asuransi untuk anaknya. Sekarang untuk anak yang kedua, dia juga membeli asuransi juga buat anak yang kedua. Nah, inilah bagaimana from time to time seorang financial consultant itu bertanggung jawab untuk bisa mendampingi si nasabahnya. Ya kita bilang tuh stay and grow. Nah, oleh karena itu kita di dalam dunia financial consultant itu ada yang namanya itu MDRT. Apa tuh MDRT? MDRT singkatan dari Million Dollar Roundtable. Ini adalah asosiasi dari financial professional. Nah, asosiasi ini tuh isinya adalah orang-orang yang memang super komitmen dan juga profesional untuk mereka bisa menjadi seorang financial consultant bukan cuma di level nasional tapi di level internasional karena sertifikasinya itu untuk internasional. Nah, kemudian di sini ada 90.000 orang yang tergabung di seluruh dunia dari 500 perusahaan asuransi dan 70 negara. Di Indonesia saat ini punya 3.000 orang MDRT members. Nah, maksudnya seperti apa sih? Jadi orang-orang kalau misalnya di dalam financial consultant mereka tuh berprestasi kan ya. Waktu mereka berprestasi dan mereka akhirnya bisa memenuhi satu persyaratan angka premi, nah mereka bisa mendaftar sebagai anggota MDRT. Nah, kenapa saya bicara hal seperti ini ya? Karena terus terang ya rekan-rekan pelajar dan juga milenial. Pada waktu saya masuk ke dalam industri ini sebagai seorang financial consultant, awalnya tuh saya malu banget gitu. Saya merasa kayak nggak pede dengan profesi ini. Karena saya takut orang memandang saya itu sebagai seorang sales yang jualan dan kemudian ngejar-ngejar gitu kan. Background saya sebelum saya sebagai seorang agen asuransi atau financial consultant, saya adalah seorang dosen. Jadi saya merasa bahwa aduh kalau saya ini sebagai seorang agen asuransi atau seorang financial consultant, apa ya yang orang-orang akan berpikir tentang saya. Nah, kemudian setelah saya masuk ke dalam dunia asuransi inilah saya mengenal bahwa sebenarnya profesi financial consultant profesi yang mulia, profesi yang sangat-sangat indah, dia menghubungkan antara perusahaan dengan customer. Perusahaan punya produknya, customer mencari asuransinya. Seperti tadi ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pelajar dan mahasiswa. Asuransi apa sih yang bagus? Gimana caranya? Tipenya apa? Nah, hal seperti itu kita bagaimana bisa mengetahuinya? Nah, peran daripada financial consultant atau perencana keuangan itulah yang sangat diperlukan. Tapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa image daripada asuransi dan juga profesi agen asuransi itu masih sangat-sangat buruk. Ya, pada waktu tahun 2004 saya join ya, mereka masih menganggap, aduh agen asuransi, nggak mau gue nggak mau ketemu sama agen asuransi, nanti gue dikejar-kejar gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih baik dalam arti ada orang-orang yang mau cari asuransi dan mau hubungi financial consultant. Tapi zaman dulu itu benar-benar kayaknya profesi agen asuransi itu profesi yang ya dalam tanda kutip ya kayak sales gitu ya, dimana kayaknya orang tuh jadi berusaha untuk menghindar jangan sampai dikejar-kejar dan sebagainya. Nah, sejak saya mengenal MDRT, saya mulai belajar bahwa kalau misalnya saya mau berprofesi sebagai seorang financial consultant harus yang profesional, harus mengedepankan masyarakat, harus punya kinerja teladan, punya etika tinggi, pengetahuan, layanan dan produktivitas yang tinggi, dan itulah sebabnya mengapa saya menjadi anggota MDRT. Nah, bagaimana sih cara kerja daripada seorang financial consultant? Jadi kalau dari teman-teman pelajar dan mahasiswa ingin memiliki asuransi atau ingin membeli asuransi, maka bertemulah dengan seorang financial consultant dan financial consultant Anda akan memberikan pada Anda tahapan ini. Biasanya yang saya lakukan, saya akan bertanya,
apa yang menjadi impian kamu, apa yang menjadi cita-cita kamu. Ada misalnya calon nasabah yang bilang, saya pengen cita-cita jadi pengusaha, saya pengen cita-cita anak saya sekolahnya di luar negeri, saya pengen cita-citanya pensiunnya itu benar-benar udah financial freedom dan sebagainya. Nah, dengan kita bisa tahu apa yang menjadi tujuan keuangan atau goalnya atau istilahnya apa ya, mimpinya, itu membantu kita sebagai financial consultant itu untuk membantu untuk merancangkan apa sih sebenarnya yang mereka harus persiapkan supaya from time to time tujuan keuangannya itu bisa tercapai. Kemudian kita juga akan ketahui kebutuhan dananya. Kemudian juga kita akan mengajak untuk menyusun strategi. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah strategi-strategi keuangan yang kita susun bersama-sama dengan calon nasabah. Kemudian kenali, ini penting banget, kita mengenali produk-produk finansial. Saat ini sudah banyak sekali ya produk-produk finansial. Untuk di industri asuransi sendiri saja, selain daripada unit link, kita juga punya produk tradisional. Apa bedanya? Tadi sudah dijelaskan sedikit ya, tapi produk unit link adalah produk yang memang terkait dengan investasinya. Dan itu punya kemudahan-kemudahan dan kefleksibilitasan. Hari ini saya bertemu dengan satu teman saya, jadi tetangga saya itu kan tahu kalau saya sih di asuransi udah lama banget kan. Terus tetangga saya bilang ini, Mili saya mampir ya ke rumah kamu, saya mau ngajak teman saya nih, dia mau nanya-nanya asuransi. Saya bilang ya udah boleh aja. Memang sebenarnya agak-agak kita di dalam masa-masa pandemi agak kurang menerima tamu ya. Tapi ya sudah lah ya, maksudnya itu tetangga sendiri dan dia mau ngajak temennya mau nanya-nanya asuransi, ya udah welcome aja. Nah temennya ini tuh yang mau nanya-nanya sama asuransi, dia bilang seperti ini, iya saya sudah punya asuransi dari 10 tahun yang lalu, tapi agennya udah nggak tahu kemana. Saya juga nggak ngerti nih asuransi saya isinya apa gitu. Nah itu ya satu hal bahwa kalau misalnya financial consultant carilah orang-orang yang memang benar-benar komitmen terhadap profesinya. Kasihan kan ini jadi kayak nasabah yang terkatung-katung gitu nggak jelas. Terus dia cerita bahwa kalau misalnya polis-polisnya dia itu udah lama banget dan dia merasa kayaknya mesti diupdate deh. Soalnya saya cuma bayarnya itu Rp500.000 per bulan dan isinya tuh kecil-kecil semua kayak asuransi untuk hospital cuma 200.000. Kayaknya nggak mungkin ya kalau masuk rumah sakit tuh 200.000. Jadi memang dengan masa-masa pandemi ini orang jadi aware ya bahwa sebenarnya mereka perlu proteksi. Terus dia bilang lagi sama saya ini sebenarnya sudah pernah narik 2 kali loh. Nah itulah unit link, jadi bisa ditarik ya. Terus dia bilang lagi, saya sempat cuti premi juga beberapa tahun saya nggak bayar, tapi asuransi saya yang mati. Nah itulah unit link, gitu saya bilang sama dia. Jadi itu duty-nya unit link seperti itu. Memang bisa ada fasilitas cuti premi, bisa ada fasilitas untuk penarikan. Tapi saya jelaskan pada dia bahwa itu fleksibilitas, tapi tanggung jawab sebagai nasabah adalah proteksi akan dapat tetap berjalan selama ada uang untuk membayarkan biaya asuransinya. Jadi kalau tadi dia tanya, jadi sampai usia berapa saya harus bayar nih asuransinya? Saya bilang sampai usia yang diinginkan. Karena misalnya di polisnya dia sampai usia 65 tahun, berarti sampai usia 65 lah premi itu harus dibayarkan. Sedangkan ada produk-produk tradisional yang memang cuma masa bayarnya ya udah 5 tahun selesai atau 10 tahun selesai. Jadi waktu kita mengenali produknya itu, kita kasih penjelasan kepada customer juga bisa memilih gitu ya. Sebenarnya mereka lebih prefer dengan produk yang seperti apa. Nah, kemudian tugas daripada financial consultant juga menjalankan rencana keuangannya. Jadi setelah membantu nasabah untuk memilihkan mana yang terbaik ya kan untuk nasabah sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan impiannya, sesuai dengan budgetnya, maka biasanya perusahaan financial consultant itu juga membantu untuk merencanakan menjalankannya. Menjalankannya adalah berarti membantu untuk mengajukan aplikasinya. Jika diperlukan medical check up, biasanya juga nanti financial consultant yang akan membantu pada saat medical check up itu dilakukan. Terus pada saat misalkan klaim, ya artinya juga dibantu juga. Jadi seorang financial consultant, mereka itu bukan hanya sekedar menjual, tetapi memberikan advice terus sampai menjalankan rencana keuangannya. Dan tidak cukup sampai di situ, seorang financial consultant pun juga harus bisa membantu nasabah untuk mengamati dan melakukan evaluasi. Seperti tadi ya saya cerita bahwa klien saya 18 tahun yang lalu dia adalah seorang yang single, tapi kemudian dia menikah, saya evaluasi lagi, saya review kembali polisnya untuk bisa memastikan bahwa proteksinya sudah lebih baik lagi. Beda kan antara single atau sudah menikah. Kalau single mungkin masih ya udahlah ya, maksudnya nggak terlalu punya beban finansial yang berat, tapi setelah menikah ya kamu sudah punya pasangan, terus punya anak dan seterusnya. Jadi memang harus ada from time to time untuk seseorang itu bisa melakukan review. Nah, peran seperti inilah adalah peran daripada financial consultant. Dan untuk itulah seorang financial consultant harus bisa menjaga
menjadi orang yang dipercaya, bukan yang hit and run, tapi orang yang stay in grow with the client. Nah, ini adalah segitiga financial yang kokoh yang sering kali saya jelaskan. Tadi juga ada banyak pertanyaan ya. Saya harus punyanya asuransi apa dulu sih? Asuransi yang pertama yang harus kamu punya adalah asuransi rumah sakit ya. Kenapa? Karena saat ini yang paling banyak terjadi dalam masa-masa pandemi adalah orang jadi perlu masuk ke rumah sakit. Kalau sampai masuk rumah sakit, berapa biayanya? Nah, tadi tetangga saya itu yang temannya datang ke rumah saya, kenapa sih dia tiba-tiba mau tahu mengenai asuransi dia dan kemudian dia pengen konsultasi asuransi dia itu kepada saya gitu ya. Karena baru saja anaknya umur 20 tahun itu masuk rumah sakit, habis 90 juta untuk batu empedu ya, operasi batu empedu. Dan untungnya ada asuransi yang mengcover. Dan dari situ dia berpikir, wah penting banget ya untuk benar-benar juga bisa memiliki asuransi yang cukup. Nah, oleh karena itulah mengapa akhirnya dia datang ke rumah saya gitu ya, karena memang polisnya dia itu adalah polis yang sudah lama banget, agennya sudah tidak ada, dia nggak tahu kemana tempat bertanya. Jadi teman-teman pelajar, mahasiswa, jika Anda ingin bertanya kepada siapa, maka bertanyalah kepada seorang financial consultant. Dia akan bisa memberitahu kepada Anda tentang polisnya, tentang advice-nya, ya. Kartu rumah sakit, kaki kritis, dan asuransi jiwa itu adalah tipe-tipe asuransi, baru kemudian kita bisa bicara mengenai investasi. Artinya adalah fondasi yang kokoh itu harus kita punya. Kalau kita nggak punya asuransi rawat inap, tiba-tiba misalnya masuk rumah sakit habis 90 juta, artinya investasi kita yang udah kita tabung nih akan terkeruk semua kan. Tapi kalau kita memang punya asuransi, maka investasi kita itu akan lebih aman. Nah, ini adalah life stages. Tadi ada pertanyaan kan, sebenarnya sejak kapan kita harus berasuransi? Dari sejak bayi seharusnya, karena dari sejak kecil pun dia sudah seorang manusia yang butuh juga proteksi. Bayi bisa sakit nggak? Bisa kan? Bisa masuk rumah sakit nggak? Bisa. Bisa meninggal nggak? Bisa juga. Oleh karena itu sejak dari bayi pun sudah bisa berasuransi. Kemudian bertumbuh menjadi anak, kemudian menjadi pelajar atau lulus, bekerja, menikah, kemudian punya anak, bahkan sampai udah tua, dan itu semuanya adalah life stages yang akan kita alami semua. Oleh karena itu, membeli asuransi bukan cuma satu kali, tapi biasanya orang tuh memiliki asuransi itu bisa banyak. Nah, ada survei mengatakan bahwa sepanjang hidupnya seseorang itu akan membeli asuransi 7 kali. Ya, kok 7 kali ya? Tadi itu karena dalam setiap life stages-nya dia beli. Pada waktu kecil diberikan orang tuanya, pada waktu dia sudah mulai bekerja dia beli sendiri, ya kan? Pada waktu menikah dia beli lagi, pada waktu dia punya anak ditambah lagi, pada waktu dia sudah pensiun dia juga beli lagi. Jadi itu adalah memang repeating. Ini adalah sebuah perencanaan keuangan yang bukan sekali jadi, tetapi harus terus-menerus. Dan itulah sebabnya mengapa from time to time harus diupdate mengenai asuransinya. Harus diupdate asuransinya dan harus diupgrade asuransinya. Supaya pada saat kita butuh, kita juga bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, ini adalah sosial medianya saya. Jika misalnya nanti dari teman-teman pelajar mahasiswa juga memang mau follow saya di Instagram, welcome aja. Nah, sampai di sini dulu Kak Umi untuk penjelasan saya. Nanti mungkin kita lanjutkan dalam bentuk tanya jawab ya. Oke, terima kasih banyak Bu Mili. Keren banget ya. Ini poin-poinnya tadi saya dapat nih. Sebagai nasabah, kita juga harus milih tenaga pemasar yang dapat dipercaya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Miliana Marten. Harus profesional, kalau bisa ada titel MDRT, karena itu diakui secara internasional ya. Dan itu juga membuktikan bahwa financial consultant tersebut punya pengetahuan yang mumpuni. Dan jangan lupa, kita juga harus mencari financial consultant yang fokus ke kebutuhan nasabah, bukan fokus ke dirinya sendiri gitu ya. Sehingga kita harus mencari pribadi yang bisa dipercaya, stay and grow tadi istilahnya Bu Mili dengan nasabah, siap untuk melakukan review dan membantu mengupdate dan juga mengupgrade perlindungan di setiap tahapan kehidupan. Keren banget. Oke, terima kasih Bu Mili atau Kakak Mili, saya ya lebih baik Kakak Mili. Terima kasih